Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojul Munir. Saya dari Prodi MBSA Angkatan 25. Saya pada kesempatan kali ini mendapatkan tugas dari mata kuliah Fikih Ibadah yang diampu oleh beliau Bapak Ahmad Khalid Mawardi, yang membahas tentang syariah, fikih, usul fik, dan qawaidul fik. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang syariah. Syariah adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukallaf yang melalui nas Al-Qur'an. Melalui nas Al-Qur'an, baik nas Al-Qur'an maupun hadis, ijma dan qiyas. Dan juga contoh tuntutan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tuntutan secara langsung melalui firman Allah, atau tuntutannya melalui perantara, yaitu melalui hadis, ijma dan qiyas. Contohnya pada tuntutan langsung dari Al-Qur'an, dari nas Al-Qur'an, yaitu aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Yang maksud dirikan salat di sini adalah diwajibkan salat bagi seseorang, bagi seorang muslim. Ini sudah dinamakan syariah. Segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma dan qiyas itu adalah sebuah syariat. Contohnya diharamkan zina, maka itu sudah dinamakan syariat. Dilarangkan zina, dilarangkan minum khamr, itu sudah dinamakan syariat. Yaitu lanjut pada pemahaman yang kedua, yaitu tentang fikih. Fikih adalah hasil pemahaman ulama terhadap syariat. Kalau syariah adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau fikih, kalau syariah adalah hukum dari Allah, maka fikih adalah hasil ijtihad ulama dalam memahami hukum tersebut. Contohnya, Allah memerintahkan sholat, maka di dalam fikih itu bagaimana tata cara sholat atau hukum-hukum secara amaliyahnya saja. Contohnya, kalau diwajibkan sholat, maka ada syarat-syarat yang diharuskan agar kita bisa sholat. Seperti halnya kita harus wudu sebelum sholat. Ada hal-hal yang membatalkan sholat. Ada syarat-syaratnya untuk kita sholat. Itu sudah dinamakan fikih. Makanya banyak dari fikih itu perbedaan pendapat, karena diperolehkannya sebuah hukum tersebut diperolehkannya melalui ijtihad. Makanya banyak perbedaan. Ada yang mengatakan kalau menyentuh wanita itu bisa membatalkan wudhu, ada yang tidak. Itu tergantung pada madhab. Karena mengapa terdapat perbedaan di dalamnya? Karena disebabkannya itu cara menggali fikih itu melalui hukum yang mana diperolehkannya melalui ijtihad. Yaitu langsung pada pembahasan yang ketiga, yaitu usul fik. Apa itu usul fik? Usul fik adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara global, bukan hanya spesifiknya saja, kan, tapi secara global, mengambil hukum darinya dan keadaan orang yang mengambil hukum, mujtahid. Contoh pemahamannya, usul fik adalah ilmu tentang cara menggali hukum dari dalil, bukan hukumnya, tetapi metode untuk menemukan hukum. Contohnya, Allah memerintahkan kepada manusia untuk sholat, menunjukkan wajibnya sholat. Maka di dalam usul fik perintah menunjukkan wajib, maka hasilnya sholat itu wajib. Itu yang dimaksud usul fik, menggali hukum menggunakan dalil-dalil yang digunakan para mujtahid. Itu pembahasan yang ketiga. Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu qawaidul fik. Apa itu qawaidul fik? Qawaidul fik adalah merupakan ringkasan dari banyak hukum fikih yang serupa. Ialah merupakan ringkasan dari banyak hukum fikih yang serupa. Pemahamannya seperti ini. Qawaidul fik memudahkan memahami banyak hukum dengan satu kaidah. Contohnya ya,
Al-umur bimaqasidiha. Segala perkara, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang dimaksud tergantung pada niatnya seperti ini. Dalam qawaidul fiqh itu seperti ini. Kita kalau mengasih uang kepada orang tergantung pada niat kita. Kalau kita niatnya sedekah, maka hukumnya adalah sedekah. Kalau niatnya kita memberikan hutang, maka hukumnya memberikan hutang. Itu kan sama-sama memberi, akan tetapi perbedaannya itu cara menggali bagaimana cara kita meniati suatu perkara tersebut. Kalau kita niatnya memberinya itu sedekah, maka itu adalah sedekah. Kalau niatnya kita memberi hutangan, maka itu dimaksud memberi hutangan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.